Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video modifikasi driver SOCL 504 atau 506 menjadi high volt atau untuk bisa disuplai tegangan tinggi. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Nah, oke lor ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit SOCL 506. Tapi untuk praktek ini atau modifikasi ini berlaku juga untuk SOCL seri lain ya, 504 atau sejenisnya. Nah, yang mana untuk video ini adalah modifikasi supaya kit SOCL ini dia mampu disuplai tegangan tinggi. Nah, kita harus ketahui dulu tegangan tingginya itu seberapa. Jadi tegangan tinggi pada driver kelas AB itu disarankan, saya sarankan sih maksimal ya untuk kelas AB itu di 65 volt atau 70 volt dari trafo. Itu sudah high volt, itu termasuknya sudah tegangan tinggi. Jadi 65 volt dari trafo sampai 70 volt dari trafo itu sekitar, kalau 65 volt dari trafo itu sekitar 90 volt DC. Kalau 70 volt dari trafo itu berarti sekitar 100 volt DC. Nah, itu adalah tegangan tinggi, termasuk batas maksimal juga rekomendasi dari saya kalau menggunakan driver kelas AB gitu. Tapi kalau dulur-dulur pengen tegangan lebih dari 100 volt DC itu silahkan pakai driver lain ya, misalkan kelas lain, misalkan pakai kelas H atau kelas lainnya gitu. Kalau rekomendasi dari saya maksimal itu kalau kelas AB di 90 volt DC atau sampai 100 volt DC itu sudah tinggi segitu. Jadi kit ini, kit SOCL ini akan kita modif supaya dia bisa atau mampu disuplai sampai 100 volt DC atau 70 volt dari trafo, 65 sampai 70 volt dari trafo atau 90 volt sampai 100 volt DC, seperti itu. Nah, di sini untuk modifikasinya sendiri sudah saya buktikan ya. Jadi kalau dulur yang sudah mengikuti saya dari zaman Facebook mungkin sudah pernah mengikuti video driver saya. Dulu saya pernah produksi driver SOCL 506 modif. Itu saya pernah nyoba bisa sampai 70 volt dari trafo atau sekitar 900 volt DC gitu. Dan sekarang kita akan share ilmunya di sini, dan itu juga produk saya sudah lama, saya sudah nggak produksi lagi. Jadi saya kira saya akan bagikan videonya ilmunya di video ini seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah driver SOCL 506 masih standar, kita akan langsung modif ya. Seperti ini. Jadi untuk yang pertama yang harus kita ganti adalah, yang pasti adalah transistornya. Ya, transistor yang utama harus kita ganti. Yang pertama adalah transistor driver di sini. Transistor driver di sini kita tetap menggunakan C4793 dan A1837 ya. Ini sudah bagus. Cuma kalau dulur-dulur misalkan kit bawaannya itu transistornya bukan C4793 dan A1837, bisa diganti pakai transistor ini C4793 dan A1837. Untuk mereknya bisa disarankan pakai merek yang paling bagus ya gitu untuk TR driver. Oke, lalu ke TR fast. Nah, ini TR fast yang paling penting. TR fast bisa menggunakan MJ 340 atau KSE 340 asalkan pakai seri yang bagus. Seri yang bagus. Soalnya nanti high volt, volume tinggi, di sini pasti panas. Pasti dia kemasukan arus yang besar. Dan saran saya dia dipakein pendingin kecil ya. Jadi ini TR fast-nya dikasih pendingin kecil. Ada kok pendingin kecil. Pas banget dengan kit dengan transistornya. Ada. Nah, itu pakai pendingin kecil. Setelah itu selanjutnya adalah kita harus mengganti R di sini. Nah, di sini kan ada R3 biji ya. R3 biji di sini berurutan. Yang paling atas ini dia 15 kilo, ukurannya 15K, terus yang bawahnya ini 6K8, yang paling bawah ini dia 560. Nah, R di sini kita ganti semuanya pakai 2 watt. 1 watt atau 2 watt. Ini kan setengah watt. Nah, bisa ganti pakai 1 watt atau 2 watt. Ya, untuk ukurannya sama 15 kilo, 6K8, 560. Cuma kita naikkan wattnya. Kenapa
dinaikkan wattnya supaya ini nggak panas. Soalnya ini langsung terhubung dengan suplai utama gitu. Dan di sini dia harus menggunakan resistor yang wattnya tinggi, 1 watt atau 2 watt, supaya dia nggak cepat panas dan juga tidak kebakar nantinya, seperti itu kalau digeber lama ya. Ini 3R ini diganti pakai 1 watt ataupun 2 watt, seperti itu. Nah misalkan kan 2 watt itu kan panjang ya, misalnya nggak cukup. Kalau nggak cukup kita bisa akalin, bisa kita cara pemasangannya itu seperti ini, ditekuk seperti ini nggak masalah. Jadi diberdirikan seperti ini. Pokoknya dulur-dulur kreasikan sendiri supaya rapi dan juga bisa masuk gitu. Diberdirikan seperti ini nggak masalah ya untuk R-nya, seperti itu. Asalkan jangan sampai konslet atau kaki satu dan kaki lainnya itu berdempetan ataupun saling bersentuhan, itu jangan. Jadi usahakan tidak short. Itu ya. Selanjutnya kita ganti ketiga elko. Jadi di sini ada elko 22 UF 100 volt ya. 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini diganti untuk mikronya tetap pakai 22 UF ya. 1 2 3 ini pakai 22 UF, cuma tegangannya dinaikin. Yang semula itu 100 volt diganti pakai 160 volt. Nah, kebetulan punya saya ini sudah 160 volt. Jadi 160 volt 3 ya. Selanjutnya untuk 22 UF yang kecil ini kan tadinya 22 UF 50 volt, bisa diganti 22 UF 100 volt di sini. Yang kecil ini ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita mengganti resistor di sini, resistor 56 ohm di sini pakai yang 2 watt atau 3 watt. Nah, ini kebetulan sudah pakai 2 watt. Kalau bisa pakai diganti yang 3 watt. Karena ini juga termasuk air zone juga. Jadi nanti dia hangat ataupun panas di sini. Jadi kita ganti pakai yang 3 watt supaya dia nggak terlalu panas gitu. Kalau hangat ya itu sudah pastilah gitu. Soalnya dia air zone. Dia menurunkan arus dari arus utama ke bagian driver sini, arusnya kecil. Jadi diturunkan pakai 56 ohm ini. Saya sarankan pakai yang 3 watt ataupun 2 watt juga boleh, asalkan dia yang bagus. Transistornya resistornya itu yang bagus supaya nggak gampang panas. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada R27 kilo, 27 kilo di sini ya. Nah, ini ada 2 di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan ada 2 di sebelah kanan. Jadi di bagian plus ada 2 biji, di bagian min ada 2 biji, total ada 4 biji. Nah, R27 kilo ini dia sebagai air zone juga. Jadi dia menurunkan tegangan di sini, menurunkan arus dari arus utama di sini ke 15 volt DC supaya dia untuk pakan atau dia menjadi supply untuk IC ini, IC TL071 ini. Saya sarankan di sini menggunakan R27 kilo yang 1 watt atau 2 watt gitu di sini ya. Jadi ini ganti pakai 1 watt atau 2 watt di sini juga. Jadi ada 4 biji diganti pakai yang 1 watt atau 2 watt. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia nggak cepat panas dan supaya tidak mudah putus gitu. Kalau dulur-dulur menggunakan SOCL 506, tapi kalau SOCL seri lain nggak ada 27 kilonya ini nggak ada, jadi nggak perlu diganti. Seperti itu. Lalu selanjutnya terus dioda Zener di sini 15 volt, yang mana ini juga dulur-dulur harus ganti pakai yang 1 watt ya. 1 watt itu dia bodinya lebih besar daripada yang setengah watt. Nah, ini sudah pakai yang 1 watt, jadi nggak perlu diganti. Kalau bodinya kecil terus kelihatan tipis gitu, ganti aja pakai yang 15 volt 1 watt supaya lebih awet. Ya, ini sudah 15 volt 1 watt. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk TR ataupun untuk TR final di sini kan untuk bawaannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk TR-nya di sini kita pakai sistem TEF atau triple TEF. Jadi triple emitter follower. Jadi supaya apa? Supaya di sini kan kita pakai tegangan tinggi, jadi kita membutuhkan TR final yang banyak. Maka dari itu kita harus wajib menambahkan TR TEF di sini. Nah, untuk cara TEF yang benar adalah di sini akan ada air kapur ya. Air kapur ini kita buang, kita copot.
kita ganti pakai R100 ohm 2 watt ya, R100 ohm 2 watt. Jadi dipasang di sini R100 ohm 2 watt, R100 ohm 2 watt pengganti R kapur ini gitu. Jadi nanti TR ini yang semulanya ini adalah TR final menjadi TR TEF gitu. Jadi diganti. Dan untuk TR TEF-nya dulur-dulur bisa menggunakan Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943. Itu adalah pilihan yang bagus untuk TR TEF. Seperti itu. Dan di sini ini sudah 2 watt, jadi sudah aman. Selanjutnya untuk TR finalnya, rekomendasi saya menggunakan TR final sebanyak 10 set sampai 12 set untuk tegangan 70 volt dari trafo atau sekitar 100 volt DC. Itu sudah bagus banget pakai 10 sampai 12 set TR final. Lalu kalau misalkan pengen modifnya itu lebih oke lagi, bisa tambahkan bias servo di sini gitu. Tapi ini opsional lah. Kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih oke, ditambahkan bias servo. Jadi diganti diodanya di sini, dioda 3-nya ini dilepas, diganti pakai tegangan bias servo supaya nanti lebih enak lagi untuk setting biasnya seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya dan yang paling pokok itu adalah kita mengganti air gain di sini. Air gain di sini kita bisa pakai 47 kilo. Kalau nggak gitu kita bisa ganti pakai 33 kilo. 33 kilo. Ini saya pakai 33 kilo. Tapi kalau misalkan pengen gainnya besar, pakai 47 kilo. Bagus juga seperti itu. Dan untuk kapasitor 100p di sini, kalau misalkan dulur-dulur pakai 100p-nya itu yang kecil ya, yang apa ya, yang kuning itu, yang multi layer itu diganti saja, 100p-nya diganti pakai yang 100p seperti ini. Soalnya kalau multi layer itu dia untuk tegangannya kecil. Jadi kalau untuk tone control itu nggak masalah, tapi kalau untuk driver dengan supply tinggi itu saya sarankan pakai 100p-nya itu pakai yang seperti ini, yang biru. Soalnya ini tegangan maksimalnya dia tinggi ya, bisa sampai 1000 volt. Jadi 100p-nya diganti sama yang biru seperti ini. Ada 3 biji di bagian sini, 1, 2, 3. Seperti itu. Dan untuk TR TEF-nya ini bisa nempel langsung ke heading utama dengan TR final atau dikasih pendingin sendiri seperti ini, nggak masalah. Yang penting pendinginnya tebal seperti ini, besar, supaya nanti dia nggak cepat panas gitu. Dan nanti kalau misalkan sudah dimodif seperti ini, insya Allah sangat kuat sekali atau sangat mumpuni untuk disuplai 70 volt DC, 70 volt AC, 70 volt dari trafo atau 100 volt DC. Sangat mumpuni sekali. Dan jangan lupa menggunakan hatching yang tebal dan juga hatching yang bagus lah gitu. Dan jangan lupa ditambahkan juga dengan kipas. Dan saran saya untuk modif seperti itu tadi, mainnya maksimal di 4 ohm, jangan kurang dari 4 ohm. Misalkan pakainya 2 ohm atau 1 ohm itu jangan, bahaya sekali. Saran saya main di 4 ohm. Soalnya kalau tegangan tinggi itu dia ya untuk bebannya nggak terlalu bahaya kalau terlalu kecil bebannya. Jadi saran saya main di 4 ohm itu sudah sangat oke sekali gitu. Dan untuk karakter suaranya nggak berubah ya, karakter suaranya tetap seperti karakter bawaan. Soalnya itu adalah modif menaikkan voltase supaya bisa dimodif lebih tinggi gitu. Jadi itu sedikit tips dan trik dari saya untuk modif kit SOCL 506 ini supaya lebih bisa dimodif dengan tegangan tinggi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.